Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi KPIF yang saya sayangi dan saya cintai. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ami Haryatno, ada rekan saya, Ibu Nani dan Bapak Zainul Fauzan akan mencoba mempresentasikan materi hadis yang berkaitan dengan hadis tentang inklusifme dan eksklusifme. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke slide yang kedua. Kita lanjutkan kepada pengertian inklusifme. Inklusifme merupakan satu dari 3 tipologi yang dikemukakan oleh Alan Rees dalam diskursus teologi agama-agama. Alan Rees merupakan salah satu orang yang mengemukakan tentang inklusifme, tapi Alan Rees ini beragama Kristiani. Jadi pengertian inklusifnya tentang agama Kristen. Menurut Alan Rees, inklusifme ada 2 model. Yang pertama adalah model in spite of atau agama lain sebagai hambatan. Yang kedua adalah model by means of, bersikap positif terhadap agama lain. Kita berlanjut kepada pengertian eksklusifme. Rees mengemukakan bahwa eksklusifme adalah posisi yang menempatkan kekristenan sebagai satu-satunya agama yang memiliki kebenaran, sebab berlandaskan pernyataan Allah melalui Yesus Kristus. Kristen menjadi satu-satunya pemilik kebenaran, sehingga agama-agama lain dihilangkan kriteria agama yang benar. 2 teolog yang berpijak pada posisi ini adalah Karl Barth dan Heinrich Kramer. Kenapa Alan Rees ini mengemukakan tentang eksklusifme ini, tentang Yesus Kristus? Karena Alan Rees ini memang beragama Kristen, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada inklusifme menurut Islam. Inklusifme sering diartikan sebagai sebuah pemahaman keislaman yang bersifat terbuka, menerima dan mengakui nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari luar dirinya, tanpa mempersoalkan dari mana datangnya nilai-nilai tersebut. Tentu saja nilai-nilai tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan substansi ajarannya yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil yang mendasari tentang inklusifme dalam Al-Quran yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amala sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kita berlanjut kepada pengertian eksklusifme menurut Islam. Eksklusifme adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya. Yang lain adalah sesat. Kaum eksklusif biasanya mendorong penganutnya menutup diri terhadap relasi sosial dengan pemeluk agama lain, didasari pandangan bahwa non-muslim sesat, jahat, dan senantiasa ingin merusak umat Islam. Dalil yang mendasari tentang eksklusifme adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 120
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walan tardo angkal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi wal huda wala init taba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasyir, yang artinya dan Allah dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dalil lain yang mendasari tentang eksklusifme yaitu ada juga pada Quran surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa man tattabi'a khairal islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kita lanjutkan kepada hadis tentang inklusifme. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq." Dalam hadis lain berbunyi liutammima makarimal akhlak, yang berarti sungguh aku diutus menjadi rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang solih atau akhlak yang baik. Hadis tentang eksklusifme dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'malil wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar, dari amalan-amalan yang mungkar dan hawa nafsu yang menyimpang. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3591 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dalam melanjutannya tentang hadis eksklusifme dari Al-Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata al-jawwatu wala ja'doriya, yang artinya tidak akan masuk jannah atau surga orang yang kasar dan kaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Contoh inklusifme di Indonesia. Salah satu tokoh di Indonesia yang mengubah dari eksklusifme ke inklusifme adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Contoh salah satu inklusifme yang dikemukakan oleh Gus Dur adalah ucapan salam Assalamualaikum yang diganti dengan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tentang pandangan para ulama tentang inklusifme dan eksklusifme. Kita mulai dari yang pertama yaitu dari Cak Nur atau Nurholis Majid, bahwa dia menyatakan semua kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran adalah pesan Tuhan. Pesan ini bersifat universal dan merupakan kesatuan esensial semua agama samawi yang mewarisi Abraham, religion yakni Yahudi, Nabi Musa, Kristen Nabi Isa, dan Islam Nabi Muhammad. Lewat firman-Nya, Tuhan menekankan agar kita berpegang teguh kepada agama itu karena hakikat dasar agama-agama itu adalah satu dan sama.
semuanya akan bertumpu pada suatu titik temu, common platform, atau dalam istilah Al-Quran kalimah sawa. Kita lanjutkan masih dalam pandangan Cak Nur atau Nurholis Majid. Dia menyatakan bahwa suatu sikap yang bertujuan untuk menumbuhkan suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan orang lain itu benar, orang yang sekalipun bersalah harus dibangun suatu pemahaman kejiwaan tentang praduga tak bersalah. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, maka setiap orang pada dasarnya adalah suci dan benar. Potensi untuk benar adalah primer. Pandangan Gus Dur tentang inklusifme dan eksklusifme. Dalam sebuah guyonannya, Gus Dur menyatakan, Tuhan tak perlu dibela, bahwa ada aksi-aksi yang diklaim untuk membela agama Tuhan. Tapi pada tataran praksis aksi itu justru merendahkan martabat manusia atau bahkan menyebabkan jiwa manusia melayang, sama sekali tidak dibenarkan. Dari uraian di atas bahwa pernyataan-pernyataan dari para ulama dan yang lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa inklusifme dari garis yang paling besar adalah mendahulukan berbaik sangka dan tidak mendahulukan berburuk sangka, karena ia adalah suatu kemanusiaan universal. Dalam menanggapi persoalan kebenaran dari agama dan beberapa pendekatan yang prinsipil yaitu eksklusifme dan inklusifme, eksklusifme sangat ekstrim karena mengklaim bahwa kebenaran hanyalah miliknya. Inklusifme yang mengatakan bahwa keselamatan bukanlah milik agama tertentu, tetapi agama-agama lain pun memilikinya. Inklusifme seperti yang dibahas di atas hanya sebatas tamal khuluqi, tidak masuk ke dalam ranah agama. Itu yang saya simpulkan. Andaikan inklusifme masuk ke ranah agama, bisa jadi seorang kiai di tangan kanannya memegang tasbih, sedang di tangan kirinya memegang Bible dan berkumpul bersama santri-santrinya seraya mengucapkan haleluya, Tuhan memberkatimu. Naudzubillah. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Silakan untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, nanti kami persilakan kita tanya jawab. Nanti kalau misalkan saya bisa menjawab, dengan rekan-rekan saya bisa menjawab, nanti akan kami jawab. Kalau tidak, nanti saya akan kembalikan kepada Bapak dosen. Wallahu a'lamu bishawab. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.